Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka dengan barokah basmalah, hamdalah dan sholawat. Semoga ngaji pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang yaitu masalah hutang piutang, yaitu yang namanya hakul adami, hak anadam. Jadi tema pokoknya adalah masalah hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatake apa hadis an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, nafsul mukmini utawi ruwe wong mukmin mu'allaqatun iku digantungake apa ruwe wong mukmin bidainihi sebab utange wong mukmin hatta yuqda sehingga dilunasi apa anhu apa sangka utang. Rawa ngratake hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Hasan lan Hasan sapa Tirmidzi hu ing hadis. Kemudian artinya hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bersabda, ruhnya orang mukmin digantungkan dengan hutangnya sehingga hutangnya dilunasi. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan diberi hadis hasan oleh Imam Tirmidzi. Para pemirsa yang budiman, dari pemahaman hadis di bawah ini, maka apabila seorang yang saudara kita, apabila orang muslim yang meninggal dunia di situ menanggung hutang kepada saudara yang lain, maka ruhnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fikul hadis, pemahaman hadis berikut ini adalah al-khisu ala takhallusi minadaini qabla al-mauti, yaitu dorongan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Jadi kalau kita punya saudara di situ ada dalam keadaan punya hutang, di situ memang dalam keadaan memang sudah akan meninggal dunia, maka sebelumnya dalam keadaan itu sebelum meninggal dunia, maka memang anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hutangnya supaya dilunasi dulu. Kemudian la yazalul mayyitu masghulan bidaini hatta yusaddadu anhu. Kemudian seorang semayit selalu dia disibukkan dengan hutang-hutangnya. La yazalul mayyitu masghulan bidaini, seorang mayit selalu disibukkan dengan hutang-hutangnya sehingga hutang itu dapat dilunasi dan dapat ditutup oleh saudaranya. Artinya kalau saudara kita memang mampu, apakah itu anak, kerabat, famili, di situ memang si mayat itu punya hutang, maka memang harus ditutup sehingga ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika si mayat meninggal dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalan hutang ini memang sederhana, tapi hakikatnya adalah sangat penting. Karena memang hutang ini memang menjadi kewajiban bagi kerabat, famili, anak dan saudara yang ditinggalkan oleh seseorang. Mulanya ini penting ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau si mayat ini masih mempunyai hutang ketika meninggal dunia, maka
Ar-ruhu mamnu'atun mahbusatun min maqamiha al-karimi walau fil barzakhi. Ruhnya orang si mayit yang meninggalkan hutang karena ia punya hutang, maka dicegah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makamnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dalam alam barzah. Di dalam alam barzah, meskipun di alam barzah pun ruhnya digantungkan dengan hutang. Artinya di sini adalah ruhnya dicegah, tertahan oleh hutang sehingga tidak bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nafsul mukmini mu'alaqatun bidani al-muradu bin nafsiyuna ar-ruhu mamnu'atun wa mahbusatun min maqamihal karimi. Artinya bahwa ruhnya orang mukmin digantungkan dengan hutang. Yang dimaksud di situ adalah roh di situ itu dicegah dan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadapan Allah Subhanahu wa taala walau fil barzakhi, meskipun di alam barzah dia belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ismali, arti secara universal. Ad-dinu araqqu minal laili. Ad-dainu araqqu minal laili. Wahamun bin nahari. Hutang adalah lebih kecil di saat waktu malam. Di saat waktu malam, hutang ini kecil sekali, dalam arti lembut sekali, tidak terlihat, tidak terasa. Ketika waktu malam itu adalah hutang adalah sesuatu yang sangat lembut, sangat kecil sekali. Wahamun bin nahari, dan hutang di saat waktu siang adalah menjadi kesusahan bagi seseorang. Apabila seseorang itu mempunyai hutang, bahkan hutang itu banyak, sekiranya hutang itu memberatkan, maka orang tersebut menjadi susah. Wahamun bin nahari, dan menjadi kesusahan bagi seseorang. Fayam bagilil akili ayyatakhallasu minhu biqadri isti'atihi. Kemudian sebaiknya bagi orang yang berakal untuk mengulangi hutang sesuai dengan kemampuannya, keadaannya. Apabila kita punya hutang, maka secara bertahap lunasilah hutang itu secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melunasi langsung lunas itu memang berat. Untuk bisa tidak berat atau menjadi ringan, maka sedikit-sedikit kita yang punya hutang ini supaya punya niat untuk melunasi. Kalau kita punya niat untuk melunasi, bahkan kita punya niat untuk bebas dari hutang, lunas dari hutang, maka di situ insya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan apa yang menjadi cita-cita baiknya, yaitu melunasi hutang saudara-saudaranya. Li'awalya wadhalika li'anal mayyita mazhulun bidaini ba'da mautihi. Karena itu bahwa seorang yang mayit itu adalah disibukkan dengan hutangnya, dengan setelah ia meninggal ia disibukkan dengan hutangnya. Wa qad bayyana ana nafsal mu'mini mu'alaqatun bidainihi mamnu'atun anil usuli ila maqamiha hatta yuqda anhu. Dan sudah diterangkan, ditegaskan di sini bahwa rohnya orang mukmin itu digantungkan dengan hutangnya. Di situ maksudnya adalah dicegah dari sampai kepada makamnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hutang itu disauri atau hutang itu dilunasi atau tidak dilunasi, berarti di situ adalah dilaksanakan dalam proses yaitu pelunasan hutangnya. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana alaihi dainun. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolati kepada orang yang di situ mempunyai hutang. Li'anna sholata du'aun lil mayyit, karena sholat adalah doa kepada mayit. Karena mensolati adalah doa, bagian doa dari si mayit.
wa du'aun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustajabun wa huwa la yuhibbu tadyi'a huquqil ibadi. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikabulkan atau disembadani, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa dia tidak senang yaitu menyia-nyiakan haknya hamba-hambanya. Jadi Rasulullah itu tidak suka menyia-nyiakan haknya kepada hamba-hambanya. Artinya kalau memang seorang memang mampu untuk membayar hutang yang memang harus segera untuk dibayar. Kalau tidak mampu secara dibayar secara bertahap atau perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau mensolati kepada sahabat di situ, sahabat yang meninggal yang mempunyai hutang. Kenapa begitu? Karena seorang mayit di situ adalah dia mempunyai hutang. Rasulullah tidak suka bahwa si mayit itu adalah orang yang menyia-nyiakan atau orang yang menyia-nyiakan haknya orang lain. Fa idza tahammala anhu ahadun ad-daina shalla alaihi. Apabila ada seseorang di mana seorang itu yang siap menanggung hutang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mensolati kepadanya. Fa idza tahammala anhu ahadun ad-daina shalla alaihi. Apabila seseorang itu ditanggung hutangnya oleh orang lain, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau mensolati kepadanya. Waqad kana hadza fi sadril Islam. Ini adalah ini kejadian yang ada pada awal keislaman zaman Rasulullah. Summa lama atallahu bil khairi kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ala kulli muslimin wa yuqadha dainuhu min baitil mali li'annahu waliyyu man la waliya lahu. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hadis yang berupa berita, yaitu ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati kepada setiap orang muslim yang di situ yang di situ hutangnya telah dilunasi, yang pelunasannya itu dari Baitul Mal. Pelunasannya dari Baitul Mal karena Baitul Mal adalah pelunasan kepada orang yang tidak bisa menguasai atau melunasi hutangnya. Karena Baitul Mal adalah solusi kepada orang-orang yang tidak bisa melunasi hutangnya. Wa hadza min kamali syafaqatihi bi ummatihi. Ini adalah kesempurnaan dari kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, di mana pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada Baitul Mal. Baitul Mal adalah rumah harta. Maksud di rumah harta adalah di situ adalah sumber keuangan masyarakat yang membantu untuk masyarakat secara umum. Termasuk di sini adalah masyarakat yang punya hutang dalam keadaan meninggal, dia dibantu dilunasi dari Baitul Mal. Kemudian wama bidzalika ala tasydidi fi amri ataini ma akhbaru anu sallallahu alaihi wasallam bi anna syahida yughfaru lahu kullu bin illataina. Dan bahkan ada hadis yang menunjukkan lebih tegas lagi keras atau tegas lagi dalam urusan perkara utang adalah hadis atau berita yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang yang menyaksikan wong kang hadir, wong kang nakseni mayit iku saged ndadosaken mayit di ngapunten dosane
bi anna zaida yaghfirahu kulladan bin. Seorang yang datang kepada si mayit itu bisa memberikan ampun, minta ampun kepada si mayit atas doanya kecuali satu, yaitu hutang. Dengan hutang kemudian didoakan, kemudian hutangnya lunas, tidak bisa. Dengan hutang kemudian orang banyak mendoakan semuanya hutangnya kemudian dengan sendirinya lunas, tidak bisa. Dengan hutang kemudian didoakan oleh orang segitu banyaknya kemudian dengan sendirinya, yaitu orang yang mengutangi kemudian mengikhlaskan, tidak bisa. Karena ini adalah urusan hablun minan nas. Mulanya dalam kitab Asbah wa Nadhair, syarahnya kitab Faraidul Bayyah disebutkan hablun minallahi mabniun alal musamahati. Hablun minallahi mabniun alal musamahati. Urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah didasarkan atas toleransi Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dosa itu sampai langit ibaratnya, sundul langit ibaratnya. Kalau dosa itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni jika seseorang masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yugorgir, selagi ruhnya tidak ada dalam tenggorokan, masih ada kesempatan, masih ada waktu yang tersisa, masih ada umur yang tersisa, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ seseorang masih berniat bertobat, meskipun dosanya banyak, meskipun kesalahannya tidak terukur, meskipun dari muda ibaratnya, begitu tahun demi tahun, begitu lamanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hatinya ada niat untuk memperbaiki diri, perilakunya ada niat untuk merubah diri, ucapannya ada niat untuk ucapan yang lebih baik, ibadahnya punya niat untuk diperbaiki lebih baik, niat betul-betul bertaubat dohir batin, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberi ampunan, terbuka memberi ampunan kepada orang-orang yang sudah terlanjur berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah maha toleransi kepada hambanya. Wa hablum minan nasi mabniun ala sakhati. Wa hablum minan nasi mabniun ala sakhati. Dan hubungan dengan manusia didasarkan atas, yaitu rasa tidak ikhlas. Ya, karena manusia punya ciri khas, yaitu sulit untuk mengikhlaskan sesuatu. Manusia punya rasa sulit untuk mengikhlaskan sesuatu yang ada di orang lain. Maka seorang yang mayit yang meninggal dunia, sekalipun kecil pun, ketika ia yaitu mempunyai hutang, maka harus ditanggung oleh putra-putranya atau saudara terdekat, atau yaitu kerabat atau famili. Apabila ditanggung oleh saudaranya, anaknya, kerabatnya, familinya, maka hutang itu artinya sudah dipindahkan tanggung jawab hutang kepada saudaranya, maka menjadi ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza kan hadza fid dini al makhudi biwajhin syar'iyyin fama bidzalika bima akhadha Allahumma igdi ana daina dunya wa dainal akhirah. Kemudian apabila hal ini yang untuk masalah utang diambil dengan cara, yaitu wajah atau cara dengan syarat, maka di situ menjadi kewajiban bagi seorang yang ditinggalkan oleh si mayit, maka doakanlah, ya Allahumma igdi ana daina dunya wa dainal akhirah. Allahumma igdi ana daina dunya wa dainal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami yaitu mampu untuk melunasi hutang-hutang dunia dan hutang akhirat.
Allahumma ighdi anna daina dunya wa dainal akhirah. Ini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya Allah, berikanlah kami untuk bisa melunasi hutang dunia dan hutang akhirat. Apabila kita mempunyai hutang dunia, maka yang penting dalam hati kita adalah punya niat untuk melunasi. Kalau punya niat untuk melunasi, maka secara bertahap hutang itu kita usahakan untuk bisa kita lunasi, dan akhirnya kita juga mampu untuk melunasi tanggung jawab kepada orang lain. Begitu juga hutang akhirat. Hutang akhirat maksudnya di sini adalah apabila kita mempunyai tanggungan yang sifatnya adalah urusan akhirat, yaitu apakah itu adalah misalnya kita punya tanggungan puasa, dulu pernah kita belum ada waktu untuk mengqadani puasa, atau mungkin sholat kita juga belum punya waktu untuk mengqadani sholat, maka segeralah hutang itu, hutang yang berkaitan dengan akhirat, yaitu berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk dilunasi. Berarti kalau belum bisa melunasi, puasa juga kita lunasi sebelum datangnya Ramadan berikutnya, maka hutang-hutang di tahun yang lalu puasa-puasa itu dilunasi. Begitu juga kalau ada sholat yang memang punya hutang, di situ juga wajib dilunasi. Dengan demikian, maka apabila kita semua ini sebagai seorang muslim yang berkehidupan sosial, berhubungan kepada orang lain, maka usahakan urusan yang berkaitan dengan saudara kita, famili, kerabat orang lain, atau teman kerja, atau siapapun di mana kita punya urusan tanggungan yang berupa hutang atau perjanjian atau hal-hal yang lain yang sifatnya adalah sangat penting menyangkut khalayak hidup orang lain, maka segera untuk kita bereskan, kita lunasi. Sehingga apabila kita mampu untuk melunasi, maka orang lain pun juga senang, dan itulah yang menjadi harapan. Harapan orang yang punya hutang adalah mampu untuk melunasi, dan harapan orang yang memberikan hutang, ya harapannya yaitu bisa dilunasi. Dengan demikian, ini ajaran Islam menganjurkan tanggung jawab bersama sesama kita dalam kehidupan bersosial, beragama, dan bermasyarakat. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwasanya melunasi hutang itu sangat penting agar yaitu orang yang meninggal dunia ruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ruhnya bisa sampai sowan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilunasi oleh hutangnya, atau dilunasi oleh saudara, kerabat, famili, anak-anaknya, atau orang yang menanggung atas hutang itu. Demikian, semoga bermanfaat. Maka Islam sangat menghargai dengan hakul adami. Islam sangat menjunjung tinggi dengan hakul adami. Islam sangat memperhatikan dengan hakul adami, bahwa kita semua dalam hidup bersosial, hidup bersama dengan orang lain, maka marilah kita tunaikan hak-hak kita dengan sebaik-baiknya. Marilah kita tegakkan kita dalam hidup bersosial dengan sebaik-baiknya. Demikian ngaji pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan kita semua kemudahan fasilitas, sehingga urusan dunia dan urusan akhirat, apakah itu urusan yang berkaitan dengan saudara kita atau urusan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kelancaran untuk kita semua, sehingga hakul adami, hakul adami, kewajiban yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban yang berkaitan dengan manusia, juga kita semua dapat menunaikannya dengan
sebaik-baiknya, dapat melaksanakan amal sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki karunia, rahmat, kelapangan rezeki kepada kita semua, sehingga kita semua mampu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dan kita semua untuk hidup dengan tenang, bahagia bersama keluarga, bersama saudara-saudara dan tetangga kita semua. Amin Allahumma. Demikian ngaji pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum